Would you be my It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Geo, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin atau tadi ya sebelumnya tentang flora dan fauna di Indonesia dan juga dunia. Kemarin kita sudah membahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut, kita membahas tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Kembali saya ingatkan jangan lupa subscribe, terus juga share, komen, dan juga like ya. Share ke teman-temannya. Ini adalah karakteristik bioma di dunia. Tadi saya sudah bilang bahwa ada beberapa faktor yang sifatnya membentuk hidrosfer itu, bukan hidrosfer, mohon maaf, biosfer, untuk biosfer itu. Jadi kita langsung ke bioma saja. Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer yang di dalamnya terjadi siklus di mana diawali oleh tumbuhan ataupun produsen. Nih, karakteristik biomanya. Lihat kita ambil contoh ada 3 gambar ya. Ada gurun, sabana, dan juga musim. Nih, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah dalam suatu bioma jelas. Terus juga terdapat komunitas klimaks. Terdapat vegetasi utama yang sifatnya mendominasi di kawasan tersebut. Terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Terus selanjutnya adalah komunitasnya sifatnya stabil. Terus setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan berbeda. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas berbeda ya. Terus wilayahnya luas. Nih, sifat-sifatnya ya. Nih, ada faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. Yang utama ada 2 faktor yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah benda yang sifatnya hidup seperti ini, manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus juga ada abiotik. Abiotik ini lebih kepada fisiknya, yaitu faktor geologi, faktor iklim, faktor tanah atau edapik, terus juga faktor fisiografisnya. Ini adalah 2 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terus misalnya di sini, manusia ya jelas andil besar manusia terhadap persebaran flora dan fauna itu sangat besar. Terus juga hewan, biasanya misalkan biji-bijian yang dimakan oleh seekor hewan mungkin di daerah A, terus dibawa ketika migrasi ke daerah B, terus ditinggalkan di sana, itu juga salah satunya. Terus selanjutnya, ini adalah peta persebaran flora yang ada di dunia. Lihat di sini. Di sini adalah garis ekuator. Garis ekuator. Ini terdapat hutan tropis. Nih, Indonesia salah satunya. Nih, Afrika, bukan Amerika Selatan. Amerika Selatan. Terus ini sabana yang putih-putih. Ada gurun, padang rumput, semak belukar, hutan gugur, hutan konifer, dan juga tundra. Nah, ini bisa dilihat sendiri persebaran flora dan fauna juga, atau bisa disebut dengan petanya. Nih, ada tundra yang warnanya seperti itu.
terus juga padang rumput, taiga dan taiga, hutan iklim sedang. Jadi tidak sama ya, ini daerah ekuator, garis ekuator, salah satunya Indonesia ya, sama tadi. Terus selanjutnya ini adalah peta persebaran flora dan fauna, di mana ada beberapa bagian di sana. Kita lihat petanya, ada beberapa bagian, ada oriental, ada neartik, ada apa namanya, neotropikal, ada aprotropical, ada paleartik, terus juga ada Australian. Ini oriental ya, nyambung ke sini. Kita lihat yang lainnya. Nah, nih lebih jelasnya. Australian, orientalnya sini. Nih, ini adalah hutan hujan tropis. Kita ambil contoh yang ada di Indonesia tadi ya. Dia terdapat curah hujannya tinggi, terus ketinggian pohonnya 40 sampai 60 meter tadi. Sinar mataharinya sepanjang tahun bersinar. Terus juga berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari yang akan masuk menembus dari daun-daun tersebut. Karena dia sifatnya tebal, rapat, makanya sinar matahari tidak bisa tembus ya. Terus ini terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Nah, beda dengan tumbuhan yang lain misalkan yang jarang sehingga mudah ditembus oleh sinar matahari. Terus ini hutan gugur. Curah hujan berkisar antara ya 75 sampai 1000 mm per tahun. Terus di sini jumlah tumbuhan dan hewan sedikit, berdaun lebat, hijau pada musim hujan. Tapi sebaliknya ketika musim panas, dia akan menggugurkan apa namanya daunnya supaya apa? Supaya penguapannya itu tidak banyak sehingga dia masih tetap bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Kita ambil contoh sederhana mungkin yang ada di Indonesia ya tadi jati, di mana jati juga akan menggugurkan daun-daunnya pada saat musim kemarau. Terus ini ada gurun. Curah hujan berkisar cuman 25 mm per tahun. Nah, terus evaporasinya sangat besar ya, penguapannya sangat besar. Kenapa? Karena sinar matahari tadi, daerahnya panas. Kelembapan tanah sangat rendah. Ya, bagaimana tidak ada penguapan? Beda dengan di daerah tropis seperti Indonesia yang sifatnya lembab ya. Terus perbedaan suhu siang dan malam sangat ekstrim ya. Kenapa jadi sangat ekstrim? Karena di sini ketika dia siang otomatis akan sangat panas, tapi ketika malam akan sangat dingin. Itulah yang kenapa disebut dengan sangat ekstrim. Terus ini ciri-cirinya, taiga ya. Didominasi tumbuhan spesifik seperti pinus atau mungkin bisa disebut dengan hutan berdaun jarum ya. Terus didiami fauna berdarah dingin. Kelembapan tanah sangat rendah. Tanahnya sangat kering. Perbedaan suhu dan siang dan malam juga sangat ekstrim. Tapi mungkin tidak se ekstrim dari gurun tadi ya, ciri-cirinya untuk taiga. Ini sabana terdapat di daerah Khatulistiwa. Di Indonesia juga terdapat ya sebagian besar wilayah tadi. Terus curah hujannya antara 100 sampai 150 mm per tahun. Vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil. Drainasenya cukup baik, artinya daya serap tanah itu cukup baik. Terus suhu udara
tidak selalu ekstrim. Kelembapan udara juga agak kering untuk sabana ya. Ini habitatnya ada rusa, ada zebra juga. Terus ini tundra. Tundra atau bisa disebut dengan kutub ya. Terdapat di daerah berbatasan dengan kutub, hampir semua wilayahnya ditutupi atau diselimuti es atau salju. Vegetasinya apa? Lumut, didiami oleh fauna kutub seperti beruang kutub dan penguin. Tapi beda ya antara kutub selatan dan kutub utara. Kalau di kutub utara ini ada beruang kutub, tapi kalau di kutub selatan ada penguin, jadi dia beda tempat ya, seperti itu. Jadi jangan harap di kutub utara misalkan bisa bertemu dengan penguin, terus juga di kutub selatan bisa bertemu dengan beruang, tidak, karena di kutub selatan itu habitatnya penguin, terus di kutub utara habitatnya beruang kutub, seperti itu. Nih, terus musim panas dan dingin sangat panjang. Musim panas dan dingin sangat panjang ya. Ini stepa, curah hujan 25 mm per tahun. Kelembapan udara rendah, vegetasi berupa padang rumput, penguapan tumbuhan sangat cepat. Fauna berupa bison, zebra, mungkin terdapat predator juga seperti singa dan sebagainya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Seperti kita ketahui, sekarang ini flora dan fauna kita banyak yang sifatnya terancam punah karena apa? Karena ya bisa disebut dengan kerakusan manusia itu sendiri. Seperti misalkan eksploitasi, terus juga pengembangbiakan atau yang tidak sesuai, misalkan hewan langka yang diambil, dipelihara, terus tidak punya izin dan memang hanya untuk pelihara saja. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari kelangkaan atau bisa disebut dengan rawannya untuk flora dan fauna yang ada di dunia ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen juga tentang flora fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.